Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Puspitasari sebagai pembawa acara di podcast Obras, obrolan saung santai. Oke, untuk hari ini saya bersama dengan narasumber yaitu Pelda Muhammad Ari Sulaiman yang dengan jabatan yaitu Batul Ud Koramil 4 Tanjung. Oke, untuk hari ini temanya yaitu serba-serbi pendaftaran TNI. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyapa Danari. Bagaimana Danari kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana, Mbak? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Oke, pemirsa, untuk itu mungkin kita bisa berbincang langsung ya di podcast yang hari ini. Oke, Dan, saya ada mengajukan beberapa pertanyaan nih, Dan. Apakah siap untuk beberapa pertanyaan ini, Dan? Insya Allah. Siap. Ada pembukaan pendaftaran TNI, apa itu benar, Dan? Ya, betul, Mbak. Ini kan kita ada pembukaan TNI gelombang 2 dan 3. Gelombang 2 untuk Bintara, gelombang 3 untuk Tamtama. Berarti untuk pendaftarannya ada dua ini ya, Dan? Ada dua tingkatan. Ya, ada Bintara dan juga Tamtama. Ya, nah, untuk mungkin persyaratan dari TNI itu bisa kapan sih pendaftarannya, Dan ini untuk pendaftarannya? Kalau untuk pendaftaran untuk Tamtama sudah dimulai. Kalau online-nya itu sudah dimulai sejak bulan September ini, mulai dari tanggal 19 September sampai dengan nanti untuk validasi sampai dengan 11 Oktober, Mbak. Kalau untuk Bintara. Tapi kalau untuk Tamtama sampai dengan 25 Oktober. Nanti sampai dengan bisa untuk adik-adik yang mau mendaftar atau warga saudara-saudara kita yang mau mendaftar bersempatan luas untuk mendaftar TNI AD khususnya ya sekarang ini. Karena baru kali ini ada pembukaan gelombang 2 untuk Bintara dan Tamtama gelombang 3. Ya. Itu untuk pendaftarannya apa bisa dilalui melalui form online atau bagaimana, Dan? Kalau pendaftaran itu memang yang pertama harus secara online. Online dulu. Ya, untuk namanya pendaftaran online via website, akan ada websitenya dari TNI, rekrutmen TNI. Nanti setelah untuk pendaftaran online, pendaftar harus melaksanakan validasi. Validasi itu dilaksanakan di, kalau untuk tingkat Korem di kita khususnya 071 Wijaya Kusuma bisa dilaksanakan di Ajen Rem 071 di Purwokerto. Bisa juga langsung melaksanakan validasi di Semarang. Di Agendam Semarang, seperti itu, Mbak. Ya. Terima kasih, Dan, untuk info. Mungkin itu ya pemirsa, untuk proses pendaftarannya itu tadi bisa secara online, dari awalnya online nanti akan dilakukan validasi ya seperti tadi Dan Ari sebutkan. Oke, untuk selanjutnya nih, Dan, mungkin ada persyaratannya apa saja sih, Dan, yang perlu dipersiapkan oleh calon ini yang siswa mau mendaftar? Oh iya, terima kasih, Mbak. Jadi untuk persyaratan sama seperti sebelumnya, untuk ijazah, untuk pendaftar minimal mempunyai ijazah SMA. Sama seperti Caba atau Secata, sama untuk ijazah minimal SMA atau SMK sederajat, juga seperti itu. Terus persyaratan lain, ini TNI khususnya pada gelombang ini membuka kesempatan luas. Dengan biasanya kita untuk umur maksimal 22, tapi sekarang 24, Mbak. Jadi untuk rekan-rekan adik-adik yang kemarin gagal dan mungkin mereka umurnya udah habis karena biasanya 22. Jadi kesempatan kali ini bisa lebih luas lagi. Jadi yang kemarin nggak cukup umur, silakan mendaftar lagi karena maksimal umurnya 24 tahun. Untuk pendaftaran 24 tahun maksimal. Sedangkan untuk tinggi badan yang dulu biasanya 163, khusus Tamtama tahun ini 158 cm. Jadi ya mohon maaf ya untuk adik-adik yang kemarin mungkin tingginya agak kurang, bisa mendaftar. Ya, kemarin kurang 1 cm, setengah cm, ataupun kurang 2 cm kemarin masih bisa. Karena biasanya 163 menjadi 158.
5 cm sendiri loh. Ayo adik-adik yang kemarin kurang tinggi, lanjut ya, lanjutkan. Jangan ragu, silakan untuk mendaftar. Kami tunggu Dharma Bakti kalian. Seperti itu. Nah, pemirsa bagaimana untuk penjelasan dari aku cukup tertarik untuk mendaftar di pendaftaran TNI tahun ini. Ayo adik-adik, mungkin bisa mengabdikan kalian kepada negara ini ya. Karena tadi persyaratannya loh udah diberikan kesempatannya, dan untuk Iya. umurnya diberikan kesempatan di maksimal usia 24 tahun, dengan tingginya juga diberikan kesempatan di 158 cm. Ayo adik-adik, jangan sampai menyerah. Ayo, bisa dilanjutkan di pendaftaran tahun ini. Begitu ya, Dan? Iya. Oke. Mungkin ini, Dan, ada ini nggak sih, Dan, usaha apa sih yang dilakukan dari TNI ataupun yang khususnya kan Dan Ari ini bertugas di Koramil 04 Tanjung ya, Dan. Untuk kegiatan seperti ini bagaimana sih, Dan, ada keterkaitannya dengan pendaftaran ini? Kita tetap melaksanakan untuk perekrutan ini karena khusus gelombang ini karena sudah membuka peluang yang lebih besar ya, Mbak. Jadi kita harus lebih mensosialisasikan. Kita semua Babinsa khususnya dari Koramil sudah mensosialisasikan kegiatan pendaftaran ini, baik tingkat desa ataupun ke sekolah-sekolah. Jadi kita sudah mensosialisasikan semua lini, semua lapisan masyarakat kita sampaikan kepada adik-adik kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita untuk segera mendaftar. Jadi untuk sosialisasi ini kami harap siapapun yang bisa menyaksikan, yang berkesempatan menyaksikan podcast ini, silakan di-share kepada rekan-rekan yang lain. Kalau memang ada kendala ataupun bingung ataupun tidak punya jawaban tentang pendaftaran, silakan konsultasi atau mendatangi Koramil setempat untuk menanyakan hal yang lebih jelas. Begitu, Mbak. Siap, Dan. Ya. Berarti untuk Koramil ini membuka ya, dan membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk bagi calon ataupun siswa yang mau mendaftar. Bagaimana untuk bertanya proses pendaftarannya itu, bagaimana persyaratan dan lain sebagainya, mungkin ya, Dan, seperti itu ya, Dan. Iya, kami 24 jam siap untuk menerima konsultasi ataupun pertanyaan dari warga masyarakat yang membutuhkan informasi. Kapanpun silakan kami dihubungi. Mungkin dari Mbak ataupun saudara-saudara yang lain mempunyai rekanan Babinsa yang bisa diajak untuk koordinasi, silakan diajak koordinasi. Dan kalaupun memang tidak ada, misalnya dari Babinsanya kurang tahu ataupun bisa ditanyakan ulang ke Koramil. Nanti kita tanyakan ulang kepada yang lebih tahu. Ya, siap, Dan. Seperti itu. Ya, siap. Jadi pada intinya untuk Koramil siap ya pemirsa untuk membantu kalian yang berminat untuk pendaftaran TNI ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dan, dari Koramil apakah ada kegiatan yang menunjang untuk pendaftaran ini, misalkan memberikan latihan fisik dan lain sebagainya dan membantu siswa gitu? Oh iya, terima kasih, Mbak. Jadi Koramil juga siap untuk membantu adik-adik yang memang kalau memang butuh untuk pendampingan secara latihan fisik atau jasmani, silakan datang ke Koramil. Nanti kita jadwalkan untuk adik-adik yang kalau memang mau mendaftar, kita dampingi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti itu. Terus untuk Koramil juga nanti bisa mendampingi adik-adik, melatih adik-adik tentang latihan psikotes. Silakan nanti kita bimbing. Kita bimbing sesuai kemampuan dari Koramil. Seperti itu, Pak. Ya, Bapak. Berarti kalian jangan khawatir adik-adik untuk yang berminat untuk pendaftaran TNI ini, karena Koramil ya, Koramil Tanjung ya, khususnya karena saya berpodcast dengan Dan Ari yang bertugas di Koramil ini, siap membantu untuk pendaftaran siswa di pendaftaran TNI tahun ini ya, Dan. Nah, oke, dan untuk pertanyaan terakhir, Dan. Mungkin pertanyaannya harapan dari Dan Ari kepada masyarakat, mungkin khususnya untuk anak-anak muda supaya tertarik ataupun ingin mengabdi di negara untuk menjadi TNI itu bagaimana dan harapannya? Oh iya, jadi saya harap adik-adik seluruh warga
Indonesia, khususnya warga Kecamatan Tanjung. Saya harap, ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama mensukseskan pendaftaran TNI. Bagi kalian yang berminat dan siapkan mental, siapkan fisik, jangan takut. Yang penting kalian mau dan mempunyai tekad yang bulat, ayo mendaftar. Silakan datangi Koramil yang terdekat. Kalian pasti bisa. Jangan ragu untuk menjadi abdi negara melalui TNI AD. Monggo adik-adik semua yang punya potensi, tunjukkan potensi kalian. Jangan ragu, jangan bimbang, maju terus, pantang mundur. Siap. Wah, ini pesan yang ataupun harapan yang luar biasa ya dari Danari. Mungkin bagi adik-adik bisa segera mendaftarkan diri kalian yang ingin mengabdikan diri pada negara ini melalui pendaftaran TNI ada di tahun ini. Baik itu tadi ada Tamtama dan juga Bintara ya Dan. Yang batas pendaftarannya juga sampai Oktober ini ya tadi bisa melalui platform online seperti itu. Mungkin untuk podcastnya hari ini bisa, apakah ada tambahan lagi Dan? Para itu aja dulu Mbak, mungkin. Siap. Untuk tambahan sedikit untuk adik-adik, saudara, rekan-rekan, semua warga Kecamatan Tanjung khususnya. Kalau memang Koramil bisa membantu, insya Allah pasti kami bantu. Untuk warga Tanjung, jangan ragu datangi Koramil. Jangan segan melihat kami. Kami adalah rakyat. TNI dari rakyat untuk rakyat. Demikian. Siap. Terima kasih Danari untuk sumber informasi yang luar biasa hari ini adik-adik. Kalian harus tetap semangat ya kepada jangan menyerah atas mungkin kegagalan yang di tahun kemarin dan yang baru berminat di tahun ini harus semangat karena Koramil siap mendukung cita-cita dan harapan kalian untuk mengabdi di negara ini. Mungkin untuk podcast hari ini dari Obras dicukupkan. Sekian dari saya sebagai moderator dan saya ucapkan terima kasih Danari untuk sumber informasi yang sangat luar biasa hari ini. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Abu, aku mau nanya nih untuk pendapat Mas Abu sendiri untuk pendaftaran TNI di tahun ini bagaimana? Pendapat saya sendiri sih untuk pendaftaran TNI kali ini cukup baik ya. Alhamdulillah TNI pada perekrutan kali ini membuka kesempatan yang lebih besar untuk adik-adik yang tahun-tahun kemarin belum keterima. Jadi dengan adanya pembukaan yang peluangnya lebih besar, jadi menurut saya itu informasi dan kabar yang cukup baik. Oh iya Mas, itu untuk pendaftarannya Untuk pendaftaran sendiri informasinya saya dengar itu terdapat 2 jalur, yaitu ada jalur Sabah dan jalur Sata. Itu ya adik-adik untuk pendaftarannya itu ada 2 jalur di tahun ini, Sabah dan Sata. Nah mungkin untuk pendaftarannya bisa diakses di link di bawah ini ya. Oke, kalau enggak bisa datang ke Koramil terdekat buat tanya-tanya kalau lebih lanjut. Oke, see you, bye-bye.